Di video kali ini kita akan membahas bagaimana nanti rekan-rekan honorer memilih jabatan saat formasi dibuka. Apakah rekan-rekan semua memilih jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang terdiri dari 6 atau 7 jabatan formasi yang dibuka, khususnya untuk tenaga teknis yang termasuk di dalamnya tenaga tendik. Apakah rekan-rekan harus linear dengan ijazah, mengingat program pemerintah menyelesaikan honorer yang 1,7 juta? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, video ini berawal dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar, salah satunya berkaitan dengan linearitas ijazah ya. Maaf mau bertanya mas, saya saat ini bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Dalam hal ini tentu saja yang bersangkutan akan mengambil formasi teknis sebagai tenaga teknis ya. Tetapi ijazah terakhir saya adalah S1 Pendidikan Guru. Apakah bisa mendaftar dan apakah ada formasinya? Mohon penjelasan. Kemudian kedua, gimana ya kalau misalkan honor saya di SD, tetapi ijazah yang linear adalah formasi yang ada di SMP. Apakah bisa mendaftar? Nah, pertanyaan seperti ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Yang saat ini rekan-rekan masuk dalam 1,7 juta, apakah ijazah kalian semua nanti linear dengan formasi jabatan? Apakah memang penyelesaian 1,7 juta ini mengabaikan linearitas ijazah? Dan apakah formasi yang Bapak Ibu rekan-rekan pilih nanti itu fungsional atau jabatan pelaksana? Tentu harus rekan-rekan pahami semua. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 5 ayat 2 khususnya Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 bahwa pengadaan ASN tahun ini itu berlaku bagi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini baru dibuka tahun ini dan hanya mengakomodir 6 atau 7 formasi saja. Jabatan fungsional sudah sejak dulu mengakomodir rekan-rekan dalam jabatan ini. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, kita akan merujuk pada Kemenpan RB nomor 329 tentang penetapan kebutuhan P3K yang sudah dirilis. Kita sudah membacakan beberapa formasi P3K dari beberapa daerah. Nah, ini Bapak Ibu kita dapatkan lagi formasi terbaru untuk daerah Kalimantan Barat ya, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, persyaratan untuk melamar di satu formasi tentu saja nanti akan mengakomodir linearitas dan ijazah rekan-rekan sekalian. Contohnya untuk guru agama Buddha tentu harus linear dengan beberapa jurusan sebagaimana yang sudah dibahas pada tabel linearitas berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, silakan klik informasi terkait edaran linearitas ini. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, yang mana di sini tentu ada kualifikasi dan spesifikasi yang diperuntukkan. Nah, bagi rekan-rekan tenaga teknis, di sini kita bisa lihat apakah nanti rekan-rekan akan mendaftar pada jabatan fungsional atau jabatan pelaksana tergantung kualifikasi pendidikan. Jadi, dalam hal ini tentu setiap formasi mensyaratkan kualifikasi pendidikan. Sehingga untuk pertanyaan yang ini, rekan-rekan yang bekerja di kantor atau tenaga teknis, saat jurusannya S1 Pendidikan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan formasi yang dibuka. Nah, di antara jabatan fungsional yang dapat kita pilih nanti yang akan melihat pada formasi kualifikasi adalah contohnya untuk ahli pertama, analis hukum. Ini adalah fungsional, kemudian analis kebijakan, analis prasarana dan sarana, analis sumber daya manusia. Nah, ini semua adalah jabatan fungsional. Sehingga rekan-rekan sekalian silakan lihat di sini apa kualifikasi pendidikan yang masuk pada formasi itu. Contohnya untuk rekan-rekan yang ilmu pemerintahan, ini nanti dapat mendaftar pada analis sumber daya manusia. Di samping itu untuk analis sumber daya manusia bisa juga didaftar oleh S1 Administrasi Publik, D4 Administrasi Publik, dan D4 Ilmu Administrasi Negara. Nah, sedangkan seperti saya S1 Manajemen, nah di sini dibuka untuk beberapa formasi. Contohnya juga dapat mendaftar pada analis sumber daya manusia yang khusus ditempatkan di kepegawaian dan juga bisa mendaftar di arsiparis sebagai jabatan fungsional. Nah, ini semua adalah jabatan fungsional yang dibuka. Sedangkan untuk jabatan pelaksana, contohnya untuk operator layanan operasional, ini mensyaratkan SMA sederajat ya, tapi di sini akan ditentukan kualifikasi pendidikan beberapa sesuai dengan lokasi penempatannya. Contohnya di sini harus SMA IPS ya untuk penempatan di sub bagian umum, sedangkan di sini boleh SLTA secara umum untuk di bagian statistik. Kemudian di sini SMA harus IPA untuk di kantor Badan Pendapatan Daerah yang juga jabatannya operator layanan operasional.
Sedangkan di jabatan pelaksana, saya juga bisa mendaftar di penata layanan operasional yang syaratnya S1 manajemen yang ditempatkan contohnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga bisa mendaftar di sini di bagian bidang sumber daya air, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum. Saya juga bisa mendaftar di sini ya. Kemudian bisa juga mendaftar di sini untuk jabatan yang sama di kantor inspektorat di bagian sekretariat. Nah, oleh karena itu jelas sekali kita sangat membutuhkan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pan RB ini untuk melihat nanti kita dapat mendaftar pada formasi yang mana, baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Ya, ini khusus bagi rekan-rekan di Kalimantan Barat. Silakan bagi yang akan mendownload, nanti kami akan selipkan di kolom deskripsi. Namun kalau kita lihat di sini tidak ada satupun jabatan pelaksana yang diperuntukkan untuk tendik yang ditempatkan di sekolah untuk di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama untuk tenaga teknis. Tenaga teknis ini ada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Di jabatan pelaksana sudah ditentukan oleh Menpan RB, tidak semua jabatan pelaksana bisa kita isi dengan P3K. Di Menpan RB diatur hanya ayat 7 sebenarnya. Ya. Untuk jabatan pelaksana, yang pertama pengadministrasi perkantoran. Nanti proyeksinya itu untuk yang punya kualifikasi SLTA sederajat. Kemudian penata layanan operasional. Ini untuk yang punya kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Kemudian pengelola layanan operasional untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 ya. Kemudian operator layanan operasional. Yang kelima pengelola umum operasional. Nah, khusus pengelola umum operasional ini yang kita siapkan untuk mengakomodir teman-teman tenaga non-ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan di SLTP atau sederajat. Terakhir, Pranata Trantibum. Ini bagi yang punya kualifikasi pendidikan SLTA. Ini terkait dengan jabatan pelaksana yang nanti mungkin bisa dipilih ya. Kemudian di jabatan fungsional di tenaga teknis, yang pertama ada pemadam kebakaran pemula. Kemudian ada pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Kemudian ada peranata komputer ahli pertama. Jadi inilah gambaran usul nama-nama jabatan formasi yang kita dorong, kita sampaikan kepada Menpan RB kemarin ya.